Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang sebenarnya ada di balik layar merancang masa depan energi dan industri di Indonesia? Nah, ternyata ada satu organisasi yang jadi motor penggeraknya. Hari ini, kita bakal kenalan lebih dekat sama Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, atau yang kita sebut OREM. Oke, sebelum kita bedah OREM lebih dalam, penting banget buat kita paham dulu konteksnya. Kenapa organisasi seperti ini krusial? Karena dunia sekarang lagi dihadapkan pada tantangan yang luar biasa besar di bidang energi dan manufaktur. Jadi gini ya, di satu sisi kita semua butuh energi yang makin banyak buat menopang pertumbuhan. Tapi di sisi lain, kita juga dikejar waktu buat mengurangi jejak karbon. Pabrik-pabrik dituntut buat lebih hijau, dan sumber energi kita harus bersih dan berkelanjutan. Ini tuh kayak teka-teki raksasa yang harus dipecahkan semua negara, termasuk Indonesia. Terus pertanyaannya, siapa nih yang jadi ujung tombak riset di Indonesia buat menghadapi semua ini? Siapa yang ditugasin buat nemuin solusi-solusi inovatifnya? Nah, ini dia jawabannya. OREM. Merekalah yang ada di garis depan jadi otaknya inovasi, energi, dan manufaktur di Indonesia. Yuk kita lihat lebih dekat gimana cara kerja mereka. Jadi, OREM ini secara resmi adalah bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tugas mereka kelihatannya simpel tapi dampaknya besar banget. Mengubah ide-ide cemerlang di laboratorium menjadi solusi yang benar-benar bisa dipakai. Mereka inilah jembatan antara dunia riset dan kebutuhan nyata industri. Terus gimana caranya orang ngerjain misi segede ini? Nah, mereka punya strategi keren. Mereka membaginya ke dalam 7 pusat riset yang saling mendukung. Anggap aja ini 7 pilar super kuat yang menopang inovasi Indonesia. Mari kita bedah satu persatu. Oke, 2 pilar pertama ini fokusnya ke efisiensi energi. Satu pusat riset fokus cari cara supaya kita nggak boros energi. Satunya lagi, ini keren banget, pusat riset hidrodinamika. Mereka ngulik kekuatan air. Penting banget kan buat negara kepulauan kayak kita, buat manfaatin potensi energi laut dan sungai? Lanjut ke pilar berikutnya yang jadi motor penggerak ekonomi. Coba bayangin, mobil listrik yang makin efisien atau sistem logistik yang super pinter, nah itu garapannya pusat riset transportasi. Di sebelahnya, ada pusat riset manufaktur yang kerjaannya memoles pabrik-pabrik kita biar makin modern dan pastinya ramah lingkungan. Inovasi itu percuma kan kalau nggak kuat dan nggak aman. Makanya, OREM punya 2 pilar penjaga. Satu, buat mastiin infrastruktur kita kayak jembatan dan gedung itu kokoh dan tahan lama. Satunya lagi, ini nih bertindak kayak penjaga gawang kualitas. Mereka yang mastiin setiap produk buatan Indonesia itu aman dan memenuhi standar global. Dan pilar terakhir ini nunjukin kalau ORM mikirnya jauh banget ke depan. Pusat riset ini nggak cuma mikirin pas bikin produknya aja, tapi seluruh siklus hidup produknya. Mulai dari bahan bakunya, pas dipakai, sampai gimana nanti produk itu bisa didaur ulang. Ini dia kunci menuju ekonomi hijau yang sesungguhnya. Nah, itu tadi 7 pilar yang jadi fondasi OREM. Tapi ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh. Sekarang, ayo kita lihat gimana riset mereka ini jadi aksi nyata yang diakui di panggung internasional. Salah satu contoh konkretnya, belum lama ini delegasi OREM dari BRIN ada di Korea Selatan. Mereka di sana ngebahas topik yang super penting, keamanan sistem penyimpanan energi atau ISS. Ini bukan sekedar kunjungan biasa, ini bukti kalau Indonesia itu pemain aktif, bukan cuma penonton, di panggung teknologi global. Kenapa sih ISS ini krusial banget? Gini deh, energi dari matahari atau angin kan nggak tersedia 24 jam. Nah, ISS ini fungsinya kayak baterai raksasa. Dia nyimpan energi pas lagi melimpah, terus dilepaskan lagi pas kita butuh. Inilah teknologi kunci biar kita bisa beralih total ke energi terbarukan. Kolaborasi mereka nggak berhenti di Korea aja. Dengan hadir di Forum Teknologi Tiongkok ASEAN, OREM terus aktif menjalin kemitraan strategis. Tujuannya bukan cuma buat berbagi ilmu, tapi buat ngebangun ekosistem inovasi yang lebih kuat di seluruh kawasan. Nah, yang menarik dari OREM, mereka ini bukan organisasi yang tertutup. Justru sebaliknya, mereka buka pintu lebar-lebar buat kolaborasi. Ini semacam undangan terbuka buat para periset dan inovator di luar sana buat ikut bareng-bareng ngebentuk masa depan teknologi Indonesia. Terus, gimana caranya buat terlibat? Ada 2 jalur utama yang bisa ditempuh. Pertama, Anda bisa ajukan proposal buat kolaborasi langsung di proyek riset bareng OREM. Kedua, kalau punya temuan riset yang keren, Anda bisa bagikan ke dunia lewat konferensi internasional yang mereka selenggarakan. Jadi kesempatannya terbuka banget. Jadi, kalau kita simpulkan,
Inti kekuatan OREM itu ada di sini, sinergi dari 7 pusat risetnya. Masing-masing punya keahlian yang spesifik, tapi semuanya bergerak bareng menuju satu tujuan besar, kedaulatan teknologi dan masa depan yang berkelanjutan buat Indonesia. 7 pilar inilah tulang punggungnya. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dengan fondasi riset sekuat ini yang dipimpin oleh RM, coba deh bayangkan, bakal kayak gimana ya wajah energi dan industri Indonesia 10 atau 20 tahun dari sekarang? Jawabannya mungkin belum ada, karena jawabannya sedang mereka ciptakan hari ini.